selamat datang di channel aku Rahmi Ainal. Hari ini aku mau bahas tentang Post Traumatic Syndrome Disorder atau PTSD, dimana PTSD ini sebenarnya berhubungan dengan video aku selanjutnya. Ini videonya dan linknya ada di mana ya? Sini, sini. Bukan salah satu deh, mau di atas sini atau sini. Pokoknya nanti kalau ada linknya klik aja. Buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita mulai saja pembahasannya ya. Oke, PTSD atau Post Trauma Syndrome Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan sesuatu hal atau sesuatu peristiwa yang bisa menyakitkan dirinya baik secara langsung ataupun tidak langsung. PTSD ini, teman-teman, itu dapat berlangsung selama beberapa tahun, tetapi jika dapat ditangani lebih cepat, maka dia dapat lebih cepat juga untuk pulihnya. PTSD ini biasanya gejalanya muncul mulai pada saat bulan pertama setelah kejadian ataupun beberapa tahun setelah mengalami peristiwa tersebut. Ya, walaupun PTSD ini dapat berlangsung selama beberapa tahun, tetapi jika ditangani dengan baik dan si penderita memiliki kemauan kuat untuk bisa sembuh dari traumanya tersebut, maka PTSD ini dapat sesegera mungkin disembuhkan. Nah, penyebab dari PTSD ini ada beberapa, misalnya karena dia mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang menyakitkan ataupun bisa mengancam jiwanya. Kemudian karena dia korban kekerasan, korban pelecehan seksual, selanjutnya korban kebakaran atau korban bencana alam misalnya. Nah, ada juga beberapa hal lain yang bisa memperparah hal ini, misalnya seperti adanya riwayat gangguan mental dari keluarga, atau karena si penderita memang memiliki riwayat depresi atau memang pengguna narkoba dan alkohol, kemudian juga kurangnya dukungan dari teman-teman atau keluarga, juga karena si penderita memiliki sifat yang temperamental dan memiliki trauma pada masa anak-anaknya. Dan tentunya hal ini bisa membahayakan bukan hanya dirinya saja, tetapi juga keluarga ataupun orang-orang di sekelilingnya. Ya, walaupun sebenarnya ya tindakan-tindakan dari pengidap PTSD ini bisa dari yang ringan sampai yang paling fatal seperti bunuh diri, mencelakai diri sendiri ataupun mencelakai orang lain. Tetapi percayalah bahwa sebenarnya tindakannya tersebut dilakukan tanpa sengaja. Yang bersangkutan juga akan merasa kurang konsentrasi setiap melakukan sesuatu, dan juga kurang istirahat atau kurang tidur, kualitas tidurnya itu menurun, dan juga yaitu tadi akibat fatalnya itu bisa membahayakan diri sendiri karena adanya imajinasi atau halusinasi terhadap kejadian-kejadian sebelumnya yang mengancam jiwanya, maka dia merasa seolah-olah hal tersebut terjadi lagi dan terjadi lagi, dan membuat dirinya memiliki keinginan kuat untuk bunuh diri. Dan tentunya hal ini benar-benar membuat miris ya, apalagi kalau memang kita memiliki teman atau keluarga yang mengalami post trauma ini. Sebenarnya ini memang bukan aib, tetapi buat teman-teman semua sebenarnya hal yang sangat-sangat diperlukan oleh si penderita itu adalah dukungan dari kita. Jadi kalau memang kita menjauh dari si penderita, justru itu hanya akan memperberat situasinya saja. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa gejalanya ini tidak langsung muncul, tetapi biasanya muncul pada 1 bulan pertama setelah kejadian ataupun beberapa tahun setelah kejadian. Oh ya, maaf ya, di sini banyak suara anak-anak karena ya gitulah, ini udah jam siang dan biasanya anak-anak tuh pada bermunculan, padahal hujan loh. Nah, untuk gejalanya sendiri untuk PTSD ini ada 4. Yang pertama yaitu gejala intrusif, yaitu yang terdiri dari keinginan yang terjadi berulang-ulang yang tidak diinginkan oleh si penderita. Kemudian adanya kilas balik peristiwa, yaitu terbayang-bayang dengan peristiwa yang sama, padahal sebenarnya itu hanya halusinasinya saja ya. Dan si penderita akan berubah emosional pada saat ada seseorang yang mengingatkan tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, gejala yang kedua yaitu gejala avoidance, di mana si penderita akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, untuk gejala ini, si penderita akan cenderung selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekelilingnya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian dia juga akan merasa putus asa dan merasa bahwa dia itu hidup hanya seorang diri gitu, yang tanpa dukungan orang lain, atau apalagi jika memang keluarga maupun teman-temannya
tidak memberikan dukungan ya, itu hanya akan memperparah banget sih. Dan juga si penderita tidak akan mampu untuk bersosialisasi baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Untuk gejala yang keempat yaitu adanya perubahan fisik dan mental si penderita, di mana si penderita akan mudah emosional dan temperamental. Dia juga akan suka minder terhadap seseorang dan merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu hanya akan mengancam jiwa dia, mengancam dirinya sendiri. Jadi dia merasa kayak takut dan merasa was-was jika bertemu dengan orang lain, apalagi jika orang tersebut adalah orang baru di dalam hidupnya. Dan kualitas tidurnya pun akan semakin menurun dari hari ke hari, dan itu akan memberikan dampak terhadap kesehatan fisik dia. Untuk pengobatan PTSD ini ada dua tipe, yaitu pengobatan dengan menggunakan obat-obatan atau juga dengan psikoterapi. Nah, untuk psikoterapi sendiri itu dapat dilakukan dengan yang pertama terapi perilaku kognitif, yaitu dengan cara mengubah pola pikir si penderita dari yang tadinya negatif menjadi positif. Dan biasanya ini dapat dilakukan dengan orang-orang yang terdekat dia, misalnya seperti sahabat karib dia, atau orang-orang tersayangnya, seperti keluarganya, ataupun kalau memang sudah berkeluarga seperti suaminya ataupun anak-anaknya. Itu yang paling dapat membantu untuk melakukan terapi kognitif ini. Kemudian terapi yang kedua yang dapat dilakukan yaitu terapi pemaparan. Nah, terapi pemaparan ini yaitu dengan cara memaparkan kepada si penderita atau menghadapkan si penderita dengan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Itu bertujuan untuk mengurangi rasa takut walaupun secara perlahan-lahan. Tetapi hal ini harus didampingi oleh ahlinya, karena jika salah-salah maka itu hanya akan memperparah trauma si penderita. Jadi meskipun sebenarnya ini nggak akan bisa langsung ya, namanya dia juga memiliki trauma berat. Jadi ini memang harus dilakukan secara berulang-ulang, tetapi itu tadi harus didampingi oleh ahli agar tidak melakukan kesalahan. Nah, terapi yang ketiga yaitu EDMR. EDMR itu A Movement Desensitization 2000 years later. Movement Desensitization and Reprocessing. Terapi ini yaitu dengan teknik gerakan mata, di mana ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian si penderita terhadap ingatan-ingatan yang disebabkan oleh traumanya tersebut. Terapi EDMR ini pertama sekali ditemukan pada tahun 1987 oleh Francine Shapiro, di mana pada saat dia sedang jalan-jalan ke taman, kemudian muncul ingatan terhadap peristiwa yang menyebabkan trauma pada dirinya. Kemudian secara refleks tanpa sengaja dia mulai menggerakkan bola matanya ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ya, seperti itu kurang lebih, atau macam apa ya? Apa sih, penari Bali gitu loh yang matanya gini-gini. Nah, setelah beberapa saat setelah melakukan refleks tersebut, maka si Francine Shapiro ini pun mulai Nah, setelah melakukan refleks tersebut, refleks mata yang gini-gini tadi, nah, si Francine Shapiro ini mulai merasa bahwa hal negatif di dalam pikirannya tersebut berangsur-angsur berubah menjadi positif. Nah, kemudian dia pun merasa bahwa beban pikirannya tersebut berangsur-angsur berkurang. Nah, setelah itulah si Francine Shapiro ini mulai mengembangkan terapi EDMR. Tapi untuk Indonesia sendiri, si EDMR ini mulai dimunculkan pada tahun 2008. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan pengobatan, yaitu dengan pengobatan seperti anti cemas dan juga anti depresi. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang siapa tahu kali aja ya di antara teman-teman yang menonton video ini ada yang mengalami post trauma syndrome disorder atau PTSD ini, cobalah untuk lebih terbuka, jangan menutup diri karena itu hanya akan lebih mempersulit diri sendiri. Jadi coba untuk mengajak teman atau keluarganya untuk bisa menjumpai psikiater. Karena PTSD ini bukan aib ya, bukan sesuatu hal yang memalukan, tetapi ini memang salah satu hal yang
bisa terjadi pada setiap orang yang memang mengalami trauma yang sangat mendalam. Jadi buat teman-teman juga nih yang punya teman atau keluarga yang mengalami PTS tersebut, walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan itu memang salah, tapi yang namanya refleks ya, namanya dia memiliki trauma. Jadi secara tidak sengaja dia itu menyakiti orang lain, dan sebenarnya bukan hanya kita saja yang disakiti, dirinya sendiri pun secara tidak langsung dia sakiti, bahkan bisa mengancam untuk bunuh diri. Mereka itu butuh dirangkul, butuh kita untuk kuatkan. Karena itu tadi, setiap hal-hal yang kita berusaha untuk merangkul mereka, cobalah untuk membuat mereka tetap tenang ya, karena berada di dalam situasi itu tuh benar-benar nggak senyaman itu, benar-benar nggak seenak itu. Tolong jangan jauhi mereka, jangan bully mereka, karena itu hanya akan sangat memperparah situasi yang sangat tidak senyaman itu. Jadi pokoknya butuh kerjasama aja lah ya, butuh kerjasama baik si penderita maupun kita sebagai orang yang menolong. Jangan tunjukkan rasa kasihan, karena mereka tidak butuh rasa kasihan. Apapun itu yang usaha dari orang lain, orang luar, obat-obatan yang kalian minum, kalau kalian sendiri tidak memiliki keinginan yang kuat untuk keluar dari situasi tersebut, itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang nol besar. Jadi kuatkan hati kalian, semangat untuk keluar dari situasi ini, dan cobalah untuk terbuka terhadap keluarga atau teman yang memang bisa kalian percayai untuk mengurangi trauma ini. Dan itu saja tentang materi ini. Dan kalau memang ada teman-teman yang lebih paham tentang terapi-terapi ini, silahkan komen di bawah, nanti aku buat pin, dan supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui terapi apa saja yang cocok. Dan jika ada teman-teman yang sudah pernah mengalami atau mungkin ada pengalaman-pengalaman tentang PTSD ini, silahkan komen di bawah atau DM aku di Instagram aku, Rami Ainal. Di sana kita dapat berbagi, atau mungkin aku bisa misalnya nih teman-teman ada yang pernah mengalami dan telah sembuh dari trauma ini, mungkin ingin berbagi tips-tips buat teman-teman kita semua, silahkan boleh komen di bawah ataupun DM aku di Instagram aku, Rahmi Ainal. Nanti aku akan bikin video khusus untuk itu, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi, oh ternyata masih ada nih tips-tips yang lain yang bisa diterapkan, supaya kita bisa bersama-sama membantu teman-teman kita yang mengalami PTSD. Dan sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang melaksanakannya, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung aku supaya bisa dapat memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga like jika teman-teman suka, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.